Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Mahiran dari program studi D4 Teknik Perpipaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kelas TP3B NRP 0819040045. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari ujian tengah semester mata kuliah pompa dan kompresor latihan dan pendalaman tentang perancangan pemompaan air baku. Untuk itu, saya akan membacakan deskripsi kasus yang saya gunakan sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Lamongan akan membuat sebuah kolam penampungan sementara atau tandon air bersih untuk persediaan air selama musim kemarau dengan kapasitas 200 meter kubik per hour, dengan mengambil air dari Waduk Gondang sebagai reservoir hisap, sehingga dibutuhkan perencanaan air baku dengan sistem pemompaan yang terdiri dari pompa dan jalur pipa dari water intake menuju ke penampungan sementara atau tandon sebelum disalurkan ke rumah warga. Di sini pertama yang akan saya bahas yakni kasus sistem pemompaan, reservoir dan tipenya. Untuk tipe reservoir yang saya gunakan di sini terdapat dua tipe, yakni reservoir hisap dan reservoir buang. Untuk reservoir hisap saya menggunakan Waduk Gondang yang terletak di Kabupaten Lamongan. Sedangkan untuk reservoir buang berupa kolam penampungan sementara atau yang biasa disebut dengan tandon. Selanjutnya untuk rute, elevasi, dan panjang pipa. Untuk rute seperti yang sudah tertera pada Google Earth yang sudah saya cantumkan pada slide berikut. Untuk panjang pipa, L suction sepanjang 8 meter, L discharge sepanjang 64 meter. Sedangkan untuk elevasi pipa, Z surface 39 meter, Z pump 39 meter, dan Z discharge 47 meter. Selanjutnya untuk tipe fluida dan spesifikasi debit yang diinginkan. Untuk tipe fluida yang saya gunakan adalah fluida berupa air dengan massa jenis fluida 998 kg per meter kubik dengan beberapa variabel yang dibutuhkan seperti yang sudah tertera pada slide berikut. Untuk spesifikasi debit yang diinginkan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kapasitas yang saya inginkan adalah 200 meter kubik per hour, sehingga didapati material pipa yang akan digunakan berupa carbon steel dengan kekasaran permukaan 0,05 mm dan debit aliran yang diinginkan sebesar 0,056 meter kubik per second. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni perhitungan kebutuhan head system, perhitungan mayor, minor, dan total loss coefficient. Yang pertama, mayor loss coefficient atau yang juga biasa disebut rugi mayor adalah rugi aliran yang diakibatkan gesekan antara fluida dengan dinding pipa lurus yang mempunyai luas penampang yang tetap. Di sini gesekan antara fluida dengan dinding pipa berupa carbon steel seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa material yang kita gunakan adalah carbon steel sehingga didapati koefisien kerugian mayor total atau K mayor sebesar 9,07. Selanjutnya untuk minor loss koefisien yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi fitting. Di sini pada slide tertera skema dengan lingkaran hijau yang menunjukkan perkiraan posisi elbow. Apabila kita sudah menentukan perkiraan posisi elbow, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya seperti yang sudah tertera pada slide, yakni K elbow sama dengan 0,442 kali alfa pangkat 2,17, sehingga didapati hasil sebagai berikut, dengan koefisien kerugian minor total atau K minor sebesar 6,55. Selanjutnya, koefisien kerugian total. Untuk koefisien kerugian total merupakan penjumlahan dari K mayor dan K minor, sehingga didapati koefisien kerugian total sebesar 15,62. Selanjutnya, yakni perhitungan head loss. Untuk perhitungan head loss menggunakan rumus yang tertera pada slide, yakni K total dikali V discharge pangkat 2 dibagi 2 kali percepatan gravitasi, sehingga didapati besar head loss sebesar 16,33. Selanjutnya, untuk proses pemilihan pompa. Yang pertama, penentuan tipe pompa. Untuk penentuan tipe pompa,
Di sini saya menggunakan diagram dari pabrikan Ebara untuk menentukan tipe casing, sehingga didapati pompa yang saya pilih adalah mechanical seal standard dengan model FS4JA522. Selanjutnya untuk penentuan ukuran casing pompa. Penentuan ukuran casing biasanya dilakukan dengan berdasarkan head capacity envelope diagram atau Thomson diagram. Contoh diagram dari pabrikan Ebara Pump dapat dilihat pada gambar di bawah, beserta penentuan tipe casing sesuai kebutuhan head pompa dan spesifikasi debit yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa diagram ini untuk mencari tipe casing dari pompa. Nah, dari diagram ini saya mendapatkan tipe casing yakni 4JA522 dengan ukuran pipa suction atau diameter suction sebesar 150 mm dan pipa discharge atau diameter discharge sebesar 125 mm untuk debit 200 meter kubik per hour dan head rack sebesar 24,87 meter. Selanjutnya yakni penentuan titik operasi yang diinginkan dan diameter impeller. Untuk menentukan impeller dan data-data lainnya dapat diperkirakan dari kurva karakteristik pompa sebagai berikut. Nah, dari kurva yang tertera pada slide ini kita dapat menentukan diameter impeller, penentuan daya pompa, dan juga efisiensi pompa. Sehingga dari pembacaan kurva ini kita dapati diameter impeller sebesar 261 mm, NPSH required sebesar 1,5 meter dan daya motor sebesar 12 kW dan efisiensi sebesar 82%. Selanjutnya terdapat pertanyaan yakni jelaskan apakah titik operasi berada pada base efficient point. Nah, dari kurva yang saya dapati menunjukkan bahwa titik operasi pompa tidak berada pada BEP, di mana titik operasi memiliki efisiensi sebesar 82%, sedangkan BEP memiliki efisiensi sebesar 87%. Selanjutnya yang kita bahas yakni pengecekan kecukupan NPSH. Yang pertama, kita menentukan perhitungan NPSH available dengan rumus yang tertera pada slide berikut ini, sehingga kita dapati bahwa NPSH-A sebesar 8,6 meter. Selanjutnya yakni penentuan NPSH required. NPSH required sama dengan NPSH minimum, sehingga dari kurva yang sebelumnya, di sini juga ada kurva yang tadi, kita dapati nilai NPSH required sebesar 1,5. Selanjutnya terdapat pertanyaan lagi, yakni jelaskan apakah pompa aman dari kavitasi. Nah, jawabannya kita bisa menggunakan perbandingan NPSH-A lebih besar atau sama dengan NPSH-R. Nah, dari perhitungan yang sudah saya lakukan, nilai NPSH-A adalah 8,6, sedangkan nilai NPSH-R 1,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pompa aman dari kavitasi karena nilai NPSH-A memiliki nilai lebih dari NPSH minimum atau NPSH required. Nah, terdapat satu cuplikan kata mutiara, yakni barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, oleh Imam Syafi'i. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari ujian tengah semester mata kuliah pompa dan kompresor latihan pendalaman. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari apa yang sudah saya jelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.